Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinda Putri, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode penelitian. Maksud dan tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar usulan penelitian konten digital. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak sama-sama video ini. Terima kasih. Oke, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Macam-macam metode penelitian kuantitatif yang paling umum adalah sering digunakan adalah korelasi deskriptif, kasual, kooperatif, eksperimen, survei, dan inversial. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, pengguna metode kualitatif di dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Yang ketiga adalah penelitian rekomendasi. Penelitian rekomendasi adalah merupakan penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode penelitian ini menggunakan langkah yang digunakan atau dimiliki oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah research dan development. Metode penelitian ini yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model pengembangan ini dapat berupa satu, model prosedural, yang kedua model konseptual, yang ketiga model teoritis. Dua contoh laporan penelitian tersebut sudah sesuai dengan model pengembangan yang digunakan. Metode penelitian tindakan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru sehingga tindakan tersebut kalau diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pelaksanaan kerja akan lebih mudah, lebih cepat, dan hasilnya lebih banyak dan berkualitas. Beberapa siklus metode penelitian tindakan adalah 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan atau observasi, yang keempat refleksi. Selanjutnya, penelitian kebijakan adalah penelitian yang berkenan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kebijakan. 1. Melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai kemungkinan.
Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun rencana aksi terhadap pengimplementasian kebijakan. Yang keempat, melakukan mentoring dan evaluasi. Metode evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada 4 metode penelitian evaluasi. Yang pertama, metode evaluasi 360 derajat. Yang kedua, metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Yang ketiga, metode evaluasi program dan kebijakan. Yang keempat, metode evaluasi keputusan teoritis. Metode penelitian eksperimen adalah penelitian untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap suatu hal yang sedang diteliti. Misalnya ketika suatu benda disirami air, apakah yang terjadi? Tentunya basah. Langkah-langkah penelitian eksperimen lakukan tinjauan literatur terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian, merumuskan hipotesis penelitian, menyusun rencana eksperimen yang mencakup. Metode penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang menggunakan analisis mendalam yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap seorang individu, keluarga, kelompok, lembaga, atau unit sosial lain. Studi kasus bisa dipakai untuk memenuhi minat pribadi karena ketertarikan pada suatu persoalan tertentu dan tidak untuk membangun teori tertentu, misalnya tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, fenomena single parent, dan sebagainya.